kita berkenaan dengan sola scriptura. Kalau sola scriptura ini benar, sikap kita hanya kitab suci menjadi dasar ajaran dan iman kita. Apa harus sikap kita? Sikap kita pertama adalah kita harus rajin mencari dan mengisi diri dengan kitab suci atau firman Tuhan. Isi diri dengan firman Tuhan, karena itu satu-satunya dasar kita. Kalau dasarnya kita tidak ketahui, ini sama dengan bangun gedung, itu mesti ada fondasi. Kalau tidak ada fondasi, gedung mau jadi apa? Maka jadi orang Kristen, sola scriptura menjadi prinsipnya, maka kitab suci harus dipelajari, harus dicari. Belajar firman Tuhan, kejar firman Tuhan itu harus sama seperti orang kejar harta terpendam. Amsal 2 ayat 1-5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, menyimpan perintah itu dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jikalau engkau berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Kamu bisa tahu kebenaran kalau kamu kejar firman Tuhan seperti orang kejar harta terpendam. Masalahnya ada banyak orang semangat cari harta dunia, tapi untuk cari firman Tuhan dia ogah-ogahan. Amsal 23 ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Itu bukan berarti kebenaran harus dibeli secara harfiah, bukan. Belilah kebenaran artinya ada harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan kebenaran, yaitu pengorbanan kita. Kita mungkin untuk belajar tahu firman Tuhan, korban waktu, korban tenaga, korban duit, untuk dapatkan firman Tuhan yang baik. Korban waktu karena orang lain baru 15 menit khotbah dan pulang. Kita 6 kali lipat. Belum pulang-pulang juga. Ini namanya korban waktu untuk tahu kebenaran. Belilah kebenaran. Korban uang, mungkin saudara perlu beli buku-buku yang bagus untuk dibaca, CD-CD yang bagus untuk belajar. Korban tenaga, korban duit, mungkin rumah jauh untuk sampai sini belajar itu butuh ini, padahal ada gereja di samping rumah. Butuh pengeluaran tersebut. Korban pikiran. Kenapa korban pikiran? Karena Alkitab menyebut belajar firman Tuhan itu dengan istilah meneliti. Yakobus 1 ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti. Meneliti itu tidak mudah. Meneliti itu artinya lu korek dia. Pelajari dia sedalam-dalamnya. Nah, kalau kamu mau tahu kebenaran, hidup dalam prinsip sola scriptura, dengan firman Tuhan harus begitu. Jangan hanya baca, asal baca. Teliti. Dan teliti seperti itu butuh pengorbanan, butuh pikiran yang dicurahkan. Ada orang bilang kita sudah capek-capek hari Senin sampai hari Sabtu. Peras pikiran untuk kerja. Datang hari Minggu lagi dapat yang berat lagi. Pertanyaannya, lu kerja 1 minggu Senin sampai Sabtu peras pikiran untuk siapa? Untuk diri sendiri. Lu datang berbakti belajar firman Tuhan. Di satu sisi untuk diri, di satu sisi untuk Tuhan. Masakan 6 hari kau berikan peras otakmu untuk Tuhan. Berapa jam saja tidak mau peras otak untuk Tuhan? Belajar firman Tuhan secara teliti. Ada banyak orang tidak mau belajar repot-repot. Sudahlah, jadikan Alkitab sebagai mantra. Cari tahu Tuhan mau saya apa? Bim salah bim. Ada bapak tua satu dapat undangan SMS. Hadirilah kebaktian kaum bapak. Hari Kamis jam sekian di sini. Dibilang Tuhan, ini ada undangan kaum bapak. Kira-kira saya pergi atau tidak ya? Tunjukkanlah kehendakmu ya Tuhan. Oh, dia ambil Alkitab. Kira-kira Tuhan mau. Kalau Tuhan mau saya ikut kebaktian, tunjukkanlah. Kalau Tuhan tidak mau juga tunjukkanlah. Kira-kira buka Alkitab, tunjuk jari. Begitu tunjuk jari, kena Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Oh, berarti Tuhan mau saya ikut kebaktian. Ini namanya ya bim salabim. Keesokan harinya dia, ini hari makan lauk apa
sate kah, sei kah, atau apa? Tanya Tuhan. Tuhan, saya makan apa hari ini? Dalam nama Yesus, tunjuk. Begitu tunjuk, kena Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Oh, Tuhan mau saya makan ikan hari ini. Setelah dia beli ikan, terus Tuhan ini ikan ini diapakan? Bakar ko, goreng ko, rubus ko, masak cuka ko, kuah asam ko, dadar. Tunjukkanlah kehendakmu ya Tuhan. Dia tutup mata, buka Alkitab, tunjuk. Kena Lukas 24 ayat 42. Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng. Berarti Tuhan mau saya makan ikan goreng hari ini. Hari itu lewat, puji Tuhan. Tuhan tunjukkan jalanmu padaku. Besok lagi, Tuhan hari ini Tuhan mau saya buat apa? Tunjukkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Tunjuk muka kena Hosea 1 ayat 2. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Peranakanlah anak-anak sundal. Dia, ini kayaknya tidak beres ini. Hari itu dia rasa ada yang salah. Besok dia bergumul lagi, besok pagi Tuhan mau saya bikin apa lagi hari ini? Tutup mata, ambil Alkitab dalam nama Tuhan Yesus. Tunjuk Matius 27 ayat 5. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Loh, memangnya saya harus menggantung diri? Yang benar Tuhan. Ya. Apakah Tuhan serius? Ya. Tuhan, jelaskan maksudmu dalam nama Yesus. Bukan. Ulangan 6 ayat 6. Nah, apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Berarti Tuhan mau saya bunuh diri, ya? Yang betul Tuhan, buka ulang lagi, jangan sampai ada yang error. Pas buka, ulangan 5 ayat 32. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Dia lalu ngomong, Tuhan, masa sih Tuhan mau saya lakukan itu? Jawab yang benar Tuhan, jangan permainkan hambamu. Ya. Dia ambil Alkitab terakhir, dia buka. Seret, kena Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Itu namanya bim salabim. Terlalu banyak orang di persekutuan doa juga begitu. Kalau mau khotbah, tidak mau orang siap firman. Nanti pergi ini nyanyi-nyanyi dulu. Ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan. Keliling sini sana dalam doa. Sudah menyanyi selesai, kita akan masuk firman Tuhan. Nah, sudah berdoa begitu, ada satu nabi di situ yang bagian untuk tutup mata. Mazmur 5 ayat 1-5. Itulah yang mereka bahas hari itu. Begitu. Saya pernah usul, sebaiknya kita siap tentukan saja siapa khotbah supaya kita bisa meneliti lah. Supaya khotbah jangan sembarang. Dia bilang, mereka tegur saya, jangan campur pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Mereka kasih saya satu ayat. Ya, saya baca ayat itu, bilang, janganlah khawatir akan apa yang kamu katakan, karena semuanya akan dikaruniakan padamu pada saat itu juga. Oh, begitu. Jadi kalau kita sudah menyanyi, itu Bapak Tua itu dia bukan cuma kasih ayat, dia kasih tahu, memang Tuhan kasih tahu siapa yang khotbah itu hari. Jadi kalau sudah firman-Mu pelita bagi kita, sport jantung, aduh Tuhan. Kalau kita mau berdoa, janganlah Tuhan lalui. Kalau ini Tuhan lalui saja. Lalui saja. Kapan kita bisa namanya meneliti firman Tuhan? Sampai ada orang yang pernah, mari kita buka ayat ini sampai ini. Ini hari firman Tuhan datang pada kita pada Yohanes 22. Buka Yohanes hanya 21. Sampai pasal 21. 22 tidak ada. Ini kacau ini ya. Nah, karena itulah, kalau saudara mau hidup dalam prinsip sola scriptura, rajin belajar firman Tuhan. Butuh pengorbanan, waktu, tenaga, uang. Kita bikin PA setiap hari Rabu. Berapa yang datang? Sangat sedikit yang datang. Ya, jadi mari ambil komitmen belajar firman Tuhan. Kedua, ini betul-betul terakhir, terakhir. Ya,
Kita harus menghargai dan meninggikan otoritas kitab suci lebih dari apapun. Artinya adalah kalau saya menjunjung tinggi Alkitab sola scriptura, maka apapun yang muncul di sini kalau tidak cocok dengan Alkitab, buang. Entah itu pengajaran, entah itu pengalaman, apapun kalau tidak cocok Alkitab, buang. Ini penting sikap ini. Karena hari ini ada banyak orang, ada pendeta, ada pengkhotbah, ada teolog, ada pemimpin-pemimpin gereja yang mengeluarkan ajaran-ajaran. Tapi menyimpang dari kitab suci. Buang ajaran seperti ini. Kalau Anda pegang sola scriptura, tekankan wibawa kitab suci. Dan siapapun, termasuk saya sendiri, kalau bicara sudah keluar jalur Alkitab, jangan dengarkan saya. Tinggalkan saya. Kalau saya tidak bicara dari firman Tuhan. Selalu cek dari firman. Kisah 17 ayat 11. Ya, orang-orang ini. Dengan kerelaan hati dan setiap hari. Terus mereka menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui semuanya benar atau demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Dan nats pembimbing kita tadi. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang dikasihi. Janganlah percayakan setiap roh. Roh di sini artinya pengajar. Jangan percaya setiap pengajar. Ujilah roh-roh itu. Ujilah pengajar-pengajar itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau kita tidak pegang kitab suci dengan baik dan otoritasnya sebagai satu-satunya pedoman dari hidup dan ajaran kita, kita tidak akan lolos dari penyesatan yang begitu besar di zaman akhir ini. Karena itu, dengan semangat hidup sola scriptura, mari tekun dan belajar teliti firman Tuhan pertama. Dan kedua, otoritas kitab suci ditinggikan. Siapapun, tidak peduli rasul kah, nabi kah, siapapun. Jangan telan mentah-mentah semua pengajaran. Jangan buru-buru amin. Teliti sungguh-sungguh, bandingkan dengan kitab suci. Baru sampai pada kesimpulan, benar atau tidak. Inilah sola scriptura.